Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kesempatan yang kita gunakan di saat ini untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu dengan berbagai macam media yang dia gunakan, maka mudah-mudahan dia dimudahkan jalannya kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji pula bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita untuk menjumpai Ramadan yang baru saja berlangsung telah kita lewati beberapa hari yang lalu. Semoga pelajaran-pelajaran Ramadan yang telah kita dapatkan dari berbagai macam majelis yang kita ikuti, dari puasa yang menjadi esensi dari puasa tersebut, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, semoga tetap menjadi amalan-amalan harian kita sehari-hari setelah Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan kemudian berlalu begitu saja, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan seseorang itu beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian pada Rabb kalian sampai al-maut menjemput kalian. Sampai al-yakin, yaitu kematian, menjemput kalian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berjumpa dengan satu Syawal dan kita ada di beberapa hari Syawal ini, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat untuk bisa meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik kita selama Ramadan. Jangan sampai rajin kita sedekah, rajin kita tarawih, rajin kita tilawah Quran, dan semua amal-amal kebaikan kita hanya tinggal nostalgia menjadi kenangan belaka. Harus terus kita istiqomahkan. Karena para ulama kita banyak menasihati kita agar setelah Ramadan itu salah satunya adalah kita tetap istiqomah dalam menjalankan amal-amal yang telah kita pupuk selama bulan Ramadan. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di sepanjang tahun. Jangan menjadi hamba-hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja. Semoga nasihat-nasihat dari para asatidz kita, dari para ulama kita selama Ramadan, dan pengalaman spiritual kita selama Ramadan bisa membekas dalam hati kita dan bisa kita lanjutkan dengan amal-amal soleh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menerima amal-amal soleh kita selama Ramadan yang lalu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk kita melanjutkan pembahasan kita tentang ada apa setelah kematian. Pada edisi yang lalu kita telah membahas tentang masa setelah alam barzah. Dikumpulkannya manusia, dibangkitkannya manusia dengan berbagai macam kondisinya.
Kemudian pada kesempatan kita kali ini kita lanjutkan pembahasan kita setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dari alam barzah, sekian lamanya mereka ada dalam alam barzah, kemudian ditiupkanlah sangkakala, ditiupkanlah trompet untuk kehancuran alam semesta ini, kemudian mereka dibangkitkan. Nah, lalu kemana setelah mereka dibangkitkan? Kata para ulama, mereka digiring ke padang mahsyar. Ya, jadi setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua manusia sejak dari zamannya Nabi Adam hingga manusia paling akhir terjadinya hari kiamat itu, mereka digiring semua ke padang mahsyar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan ghurlan." Wahai manusia, sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar dalam keadaan hufatan, yaitu tidak memakai alas kaki, ya, uratan bertelanjang, tidak memakai pakaian, dan ghurlan, yaitu belum dikhitan. Ya. Jadi manusia, kita semua nanti pada hari kiamat ketika kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar itu dalam keadaan tidak pakai pakaian, ya, tidak pakai alas kaki dan belum dikhitan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna awwala man yuksa yaumal qiyamah," manusia yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah giring mereka ketika dibangkitkan itu dalam keadaan telanjang. Siapa kira-kira? Manusia yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim." Sesungguhnya manusia pertama kali yang diberi pakaian oleh Allah di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim, ya, bapaknya para nabi, bapaknya para anbiya, itu diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum manusia yang lain diberi pakaian. Pakaiannya seperti apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Innal mayyit yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha." Sesungguhnya mayit itu akan dibangkitkan nanti dengan pakaian yang dia kenakan ketika dia mati. Jadi pakaiannya ya pakaian lapis kain kafan itu. Ya. Maka ada sunnah untuk memakai kain kafan itu berapa lapis? 3 lapis. Ada sebagian riwayat 5 lapis. Ya. Ya, minimal 3 lapis. Satu diantaranya adalah dengan bermotif garis hitam, dasarnya putih bergaris hitam, yang dikenal dengan nama kain hibaroh. Ya, kalau menjumpai atau kita bisa mudah mendapatkan kain hibaroh itu, ya, maka satu lapis kain yang paling atas, ya, kita gunakan dengan kain hibaroh. Itu yang Nabi SAW gunakan, dikenakan oleh para sahabat Nabi SAW kepada beliau SAW. Tapi kalau tidak menjumpai itu ya nggak apa-apa, pakai putih semua. Ya. Dan disunahkan memakai pakaian, disunahkan kain kafan itu yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak pakai payet, tidak pakai bordiran gitu. Ya, disablon, ya enggak. Ini memang mau kemana ini si mayit ini? Dibikin sederhana dan diambilkan dari mana? Dari harta si mayit. Ya, dari harta si mayit. Jadi sebelum harta warisnya si mayit itu dibagi, maka diambil dulu hartanya untuk membeli perlengkapan kain kafan. Ya. Di beberapa tempat majelis-majelis taklim itu ada kain kafan itu sudah 1 set. Ya, ukurannya kayak kaos, kayak baju. S, M, L, XL ini. Ya, tadi karena tergantung panjangnya si mayit kan, kita kan panjangnya berbeda-beda ya. Jangan sampai yang panjang kayak Pak Adi gitu pakainya S, ya nanti kekecilan. Ya, pakainya yang panjang XL gitu. Jadi ukurannya menyesuaikan. Ya. Itu sudah ada 1 set. Ya, di beberapa tempat kajian itu ada yang sudah menyediakan seperti itu, memudahkan kita. Ya. Kalau perlu kita nyimpen, ya, nyimpen di rumah untuk siap-siap jaga-jaga. Kita bisa beli baju lebaran, kita bisa beli ini dan itu, masa baju kain kafan enggak punya.
Kalau mau. Nanti entah ditaruh di lemari, nggak ada yang berani tidur di kamarnya nanti malah. Ya orang-orang dahulu itu punya kebiasaan kayak gitu. Mereka kadang mempersiapkan bekal untuk kematiannya itu supaya mereka lebih banyak mengingat kematian. Kadang-kadang mereka itu menggali liang lahat, kemudian mereka tidur di dalamnya sambil membayangkan, mengintrospeksi, wah saya sini sendirian, nggak ada yang nemani. Bagaimana nanti kalau saya meninggal sungguhan? Itu mereka kadang-kadang seperti itu. Untuk melembutkan hati kita. Kadang hati kita ini kan keras. Susah dinasihati gitu ya. Dituturi sampai yang nuturi sampai menguntuk KB gitu ya, masuk telinga kanan bukan keluar telinga kiri, balik lagi keluar telinga kanan. Kalau keluar kiri masih mending ada nyantol-nyantol sekian persen. Masuk kanan, keluar kanan lagi gitu loh masalahnya. Itu kadang-kadang kita perlu dilembutkan dengan cara apa? Mengingat kematian. Karena salah satu kita ziarah takziah itu tujuannya untuk melembutkan hati kita untuk mengingat kematian. Jadi kalau kita merasa hati kita ini keras, ya susah dinasihati orang, kok nggak mempan-mempan dinasihati orang, sekali-kali datang ke makam, ya, untuk takziah, ya, untuk ziarah maksud saya. Ya, baik kerabat kita atau siapa yang bisa kita ziarah. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardi baida afra'a kakursatin nakiyin. Yaitu manusia digiring pada hari kiamat itu ke padang mahsyar yang bentuknya itu luas, nggak ada bukit, nggak ada celekuan, nggak ada naik, nggak ada, lempeng datar, warnanya putih. Itu namanya padang mahsyar. Jadi kita nanti dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian tadi itu dihamparkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mahsyar. Itu warnanya putih dan tidak ada tempat orang untuk berteduh. Kemudian matahari oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Gimana ini? Jadi tidak ada tanda kehidupan, tidak ada tanda apa-apa kecuali ya dataran lurus putih gitu enggak. Jangan coba-coba cari rest area. Ya, cari warkop, enggak ada. Ya, apalagi cari wifi-an enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazullaha al-wahidil qahar." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit diganti dengan langit yang lain, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dari ayat ini Ibrahim ayat 48 ulama berbeda pendapat. Apakah padang mahsyar yang kita nanti dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat itu bumi yang baru, ataukah bumi yang kita pijak ini kemudian Allah hamparkan? Nah, berdasarkan ayat ini kemudian terjadi dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, Allahu a'lam mana yang lebih sikoh, mana yang lebih kuat. Yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi ini menjadi bumi yang lain. Karena setelah hari kiamat kehidupan itu jadi berbeda. Tidak sama seperti sekarang kita ini. Jadi coba dibayangkan kita dalam kondisi tidak berpakaian, dikumpulkan seluruh manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai orang-orang terakhir yang nanti ngonangi hari kiamat, kemudian dihamparkan kita ini di tempat yang datar yang nggak ada apa-apanya. Pohon nggak ada, tempat untuk ngiup juga nggak ada, matahari dekat 1 mil di atas kepala kita. Gimana rasanya? Ini hari dahsyat loh ini. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi manusia saat itu. Maka ada yang bertanya, bagaimana manusia kuat untuk bisa menghadapi matahari yang tingginya 1 mil di atasnya, kemudian berdiri sekian lamanya, nggak makan, nggak minum. Ini hitungannya bukan hari loh ya. Karena 1 hari di dunia itu 50.000 tahun di akhirat. Bayangkan, kita berdiri itu nunggu untuk kemudian sidang berikutnya, fase berikutnya, itu nunggu.
Coba kita nunggu antrian saja lah. Ya, nunggu antrian, ya, entah bayar apa lah. Atau kita antri sakit, berobat di loketnya, kita sudah kadang jenuh. Cek suwe ini, pelayanannya kok nggak mari-mari. Apalagi kemarin pensiunan dibayarkan sama gaji ke-13 itu. Itu rawaminya, Masya Allah. Nomornya sampai ratusan. Ya, selesai sampai asar. Itu orang pada sepuh-sepuh itu. Mereka sudah sambat itu. Nah, bagaimana nanti di padang mahsyar itu kita menunggu yang kita nggak tahu jamnya jam berapa. Selesainya kapan? Terus siapa giliran berikutnya? Nggak ada nomor antrian soalnya. Di padang mahsyar nggak ada nomor antrian. Kita ngantri itu kita ceklek ada nomornya antrian. Atau di security kita ambil antriannya. Ini di padang mahsyar nggak ada nomor antriannya. Dari mana kita tahu giliran kita berikutnya? Maka diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang dahsyat. Hari yang dahsyat. Pendapat yang kuat, insya Allah adalah pendapat yang kedua, yaitu bumi yang kita pijak sekarang ini, itu pula lah yang kemudian menjadi padang mahsyar di hari kiamat. Ada sebuah ayat yang menjadi penguat dari pendapat yang kedua ini, dalam surah Al-Insyiqaq, di ayat yang ketiga Allah berfirman, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, yauma idin tuhaddisu akhbaroha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Faedah dari ayat ini, jamaah sekalian, bumi itu yang kita pijak ini itu menjadi saksi kita pada hari kiamat atas apa yang kita perbuat di atasnya. Maka ada sunnah, kalau habis sholat fardu itu kemudian kita bergeser pindah posisi, baik ke kanan, ke kiri, dari tempat asal kita sholat fardu atau ke belakang atau ke depan. Itu apa hikmahnya? Agar bumi yang kita pijak itu semakin banyak bersaksi di hadapan Allah bahwasanya si fulan yang ada di atasnya ini melakukan sholat ini, melakukan sholat itu. Maka mengapa Nabi pula SAW beliau berangkat sholat Id dan pulang sholat Id dari jalan yang berbeda? Sudah diamalkan tidak kemarin? Berangkatnya ke tempat sholat Id, baik ke masjid maupun ke lapangan, pulangnya lewat jalan yang berbeda. Sudah diamalkan belum? Kecuali jalannya memang satu tok loh ya. Masjid ini pojokan, mau cari jalan kemana lagi? Ya bingung ya, balik lagi terpaksa ya. Tapi kalau masih bisa jalan lain, ya misal ke Masjid Agung, berangkat ya pulangnya muter-muter lah, cari ke CMP, nanti balik lagi. Apa hikmahnya kata para ulama? Satu, untuk syiar. Karena Nabi SAW itu kalau habis sholat Id, itu beliau itu mengunjungi kabilah-kabilah yang beliau lewati. Berbeda dengan kabilah yang beliau lalui ketika beliau berangkat. Kalau beliau balik lagi jalan yang sama kan yang dilewati, yang nggak kelewatan kan nggak ketemu sama Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya? Supaya tanah yang kita pijak, bumi yang kita pijak ini semakin banyak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, si fulan berangkat dari jalan ini ya Allah. Tanah yang sana menceritakan si fulan ya Allah bertakbir, istighfar, silaturahim lewat jalan ini ya Allah. Itu hikmah. Maka berhati-hatilah, ini peringatan pula bagi kita. Jangan sampai kita melakukan maksiat di satu tempat. Karena bumi itu nanti akan bersaksi masalahnya gitu. Ya. Kita bermaksiat di satu tempat. Tempat itu nanti bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan maksiat di atasku ya Allah. Karena kata Allah bahwa yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Bumi itu menceritakan semua beritanya. Apa yang dipijak di atasnya cerita kabeh. Ini faedah untuk kita ya. Agar kita juga berhati-hati ya. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi bumi nanti jadi saksi nanti. Tanah yang kita pijak, yang kita maksiat di atasnya itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati ya. Kemudian setelah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka digiring ya, kemudian matahari didekatkan di atas mereka sejauh 1 mil jaraknya. Kemudian karena panas yang sangat menyengat itu, maka mereka bercucuran keringat sesuai dengan amal-amal mereka selama di dunia. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW menceritakan bahwasanya mereka itu ada yang bercucuran keringatnya ya, hingga di tumitnya.
ada yang bercucuran keringat sampai di lututnya, ada yang bercucuran keringat di pinggangnya, dan ada yang sampai tenggelam karena keringat yang ada pada dirinya masing-masing. Jadi seseorang di sebelahnya tidak akan bisa membantu sebelahnya, karena satu orang dengan satu orang yang lain sibuk ngurusi keringatnya dewe-dewe. Kenapa? Mereka ditenggelamkan bersesuai dengan apa? Amal perbuatan mereka masing-masing. Maka salah satu faedah kita mengimani hari kiamat adalah apa? Agar kita ini banyak melakukan amal-amal soleh sebagai bentuk tabungan kita di hari kiamat. Karena kalau orang tidak mengimani hari kiamat, maka dia akan loss. Maksiat dia kerjakan, dia nggak tahu, wah nanti di hari kiamat saya dikumpulkan di padang mahsyar dengan keringat yang begitu deras. Nah kalau amal saya tidak banyak bagaimana? Kan demikian. Jadi salah satu hikmahnya orang mengimani hari kiamat yaitu apa? Dia akan semakin mawas diri, dia semakin introspeksi diri. Amal saya cukup enggak sih untuk nolong saya ketika keringat itu bercucuran karena matahari yang di atas kepala saya? Ini peringatan bagi kita aja. Kemudian kata Nabi SAW, dahulu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yata'awwadzu billahi min dzikil maqami yaumal qiyamah. Dahulu Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya. Nabi senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari kesempitan-kesempitan di padang mahsyar pada hari kiamat. Nabi jamaah sekalian. Padahal Nabi SAW itu adalah orang yang bangkit pertama kali di hari kiamat, yang membuka pintu surga pertama kali, yang dimintai syafaatnya oleh para makhluk. Setelah mereka meminta syafaat pada makhluk Nabi yang lain tidak diterima, kemudian dilempar kepada Nabi SAW. Itu Nabi itu minta perlindungan Allah dari kesempitan-kesempitan susahnya hari kiamat di padang mahsyar. Lu bayangkan. Lalu bagaimana dengan kita gitu loh? Yang kita ini amal nggak banyak-banyak amat, ya. Baca Quran kemarin yang belum tentu khatam, ya. Dan banyaklah ya, kekurangan-kekurangan kita. Dan Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja itu masih minta perlindungan Allah dari kesempitan di padang mahsyar. Maka tentu kita lebih butuh lagi minta sama Allah agar Allah melindungi kita dari susahnya keadaan di padang mahsyar. Ya. Lalu bagaimana keadaan mereka di padang mahsyar? Yang pertama, orang-orang kafir. Ya. Bagaimana keadaan mereka? Mereka itu keadaannya dibangkitkan atau diseret mereka itu di atas wajah mereka. Jadi kalau semua manusia itu berjalan di giringnya, orang-orang mukmin, ini orang-orang kafir itu jalan untuk di padang mahsyar diseret di atas wajahnya. Jadi wajahnya itu dibuat jalan. Ada sahabat yang heran, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana itu wajah di dunia untuk kita berhias seperti ini, kok kemudian di hari kiamat kok bisa untuk berjalan? Ya, kata Nabi SAW, ya demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, maka demikian pula wajah itu dibuat untuk berjalan di hari kiamat. Sebagai bentuk apa? Bentuk penghinaan bagi orang kafir. Jadi kalau nanti dilihat di hari kiamat ada yang berjalan di atas wajahnya, itu bukan sedang main sirkus. Ya. Itu orang-orang kafir yang Allah hinakan keadaannya. Kata Nabi SAW, ya, ketika ditanya, ya Nabi Allah, kaifa yusyarul kafir ala wajhi? Bagaimana mereka berjalan di atas wajah mereka? Para sahabat heran kan, lu kok bisa kok jalan kok pakai wajah gitu loh. Kok bukan pakai kaki? Qala alaysa alladhi amshahu ala rijalaini fid dunya qadiran ala yumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah Allah yang menjadikan dia berjalan di atas kakinya ketika di dunia? Maka kalau Allah membuat wajah bisa dibuat jalan, ya mudah bagi Allah. Ini di dunia, makanya di akhirat itu keadaannya berbeda dengan di dunia. Maka kalau ada orang yang berjalan di atas wajahnya, maka ini alamat nggak bagus. Ya, ini keadaan orang-orang kafir.
Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang bermaksiat? Orang bermaksiat bukan orang kafir ya. Orang maksiat itu orang muslim yang masih melakukan dosa. Masih melanggar hak-haknya Allah, melanggar hak-haknya sesama, itu namanya orang yang bermaksiat. Ya, belum, tidak harus orang kafir. Bagaimana keadaan mereka? Maka Allah akan menonjolkan amal mereka ketika di dunia, dibentukkan dengan di akhirat. Untuk apa? Membuat malu di hadapan seluruh makhluk. Bayangkan ini ya, kita mungkin di kampung kita, di hari mungkin 17-an gitu ya. Ya, di acara syukuran, kemudian kita dipermalukan oleh Pak RW kita di hadapan seluruh warga, gimana rasanya? Wah, malunya setengah mati. Ini Allah mempermalukan orang-orang yang bermaksiat karena dosa yang mereka lakukan di dunia untuk dilihat seluruh makhluk dari sejak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Berapa banyak orang yang melihat. Dicontohkan oleh Nabi SAW diantaranya. Yaitu orang yang suka berdusta dan berkhianat. Tidak amanah. Ya, suka bohong, tidak amanah, dikasih tanggung jawab, suka mengingkari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari? Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bih. Setiap pengkhianat, setiap orang yang enggak amanah, maka akan diberi bendera khusus untuk menjadi tanda pengenal bagi dirinya. Jadi kalau ada orang megang bendera khusus, tandanya itu berkhianat, berarti orang itu enggak jaga amanah. Dan tidak semua orang kan, ya, enggak semua orang. Berarti kalau ada orang megang khusus, megang bendera itu akan kelihatan tandanya. Oh, berarti dhisik ning donya suka khianat orangnya, suka enggak amanah, dikasih tanggung jawab suka menyelisihi, suka mengingkari. Maka dia diberi bendera khusus oleh Allah untuk menjadi peringatan, dan itu mempermalukan dirinya di hadapan manusia semuanya. Bukan bendera kebanggaan ini, bendera mempermalukan ini. Ya. Kemudian ada juga orang yang suka minta-minta tanpa ada keperluan. Boleh enggak kita minta-minta? Boleh enggak? Boleh enggak kita minta-minta? Harus diperinci. Tidak seluruhnya minta-minta itu tidak boleh. Ada yang diperbolehkan. Ya. Satu, kalau dia terlilit hutang, kemudian dia tidak ada lagi biaya harta untuk melunasi hutangnya, maka dia boleh meminta. Atau orang yang akan melunasi hutang orang lain, maka dia minta bantuan orang lain untuk kemudian melunasi hutang saudaranya, itu boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan, hanya untuk dia memperkaya dirinya sendiri, maka minta-minta di sini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang suka minta-minta, pernah nggak kita dengar berita orang minta-minta ya, dijadikan profesi, pulang ke rumah ganti baju, rumahnya magrung-magrung sak desa? Pernah lihat? Pernah berita dengar? Nah, ini termasuk jangan-jangan terkena ini ya Mas. Karena dia minta-minta bukan untuk apa? Bukan untuk kebutuhan. Tapi karena untuk apa? Memperkaya dirinya sendiri. Orang boleh minta-minta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terdesak, tidak punya harta apa-apa, sementara kebutuhan dia harus nyambung hidup, maka boleh dia minta-minta. Kalau masih bisa berkarya, masih bisa berdiri mandiri di atas kakinya sendiri untuk menghasilkan sesuatu, maka tidak boleh minta-minta. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Walaisa fi wajhihi muz'atun lahmin. Maka di wajahnya ada kayak tumor, kayak kanker dari daging gelamber gitu. Jadi kalau nanti di hari kiamat lihat orang itu wajahnya menggelambir, menggilani itu ya, wajahnya ketambahan daging-daging gak karuan, itu orang suka minta-minta di dunia. Tanpa ada keperluan syar'i. Kalau ada keperluan misal pembangunan masjid, boleh. Ya. Permintaan donasi untuk orang yang sedang sakit, sedang tertimpa musibah, maka boleh. Donasi untuk Palestina, ya, kita bikin woro-woro, kemudian menerima donasi, kemudian kita salurkan, maka ini tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh kalau kemudian donasi itu dia gunakan untuk dirinya sendiri. Sudah tidak amanah, memperkaya diri sendiri lagi. Maka ini tidak diperbolehkan. Itu contoh beberapa keadaan. Ada lagi keadaan orang yang sombong, yang angkuh, yang suka menunjukkan kelebihan-kelebihannya walaupun dia mungkin tidak merasa
memiliki kelebihan. Ya, orang sombong itu apa artinya sombong? Ada yang tahu? Sombong, definisi sombong apa? Yang lainnya? Pernah dengar definisi sombong? Nggak pernah tahu? Jadi biar nggak salah nunjuk orang itu, sombong gitu. Oh, sidik-sidik koncone disombong-sombong dong gitu. Nggak tahu definisinya apa sombong itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Dinasihati, dituturi hal yang benar dia nolak. Entah karena dia itu yang nuturi masih kecil, orang di bawah dia dan seterusnya, dia tolak. Dia tetap bersikuku kekeh di atas kesalahannya. Itu sombong namanya. Yang kedua, wa ghamtun nas. Nyepelein manusia. Menganggap rendah manusia. Maka ini namanya sombong. Jadi kalau ada orang meremehkan kita gitu ya, entah karena dia merasa lebih kaya, lebih berilmu, lebih tampan, lebih apalah, maka dia termasuk kategorinya adalah sombong. Ya. Ini harus diingat kaidah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti semut yang kecil. Orang yang sombong, yang suka nyombongkan diri, itu nanti bentuknya jadi kayak semut. Gaya-gaya gitu ya, gagah dan seterusnya. Di hari kiamat jadi semut. Ya. Ini beberapa keadaan, ya, masih ada beberapa keadaan lagi yang insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ini sebagai mukadimah dari keadaan di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang seperti ini menjadi sikap kehati-hatian kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.